Oke guys, kali ini aku pulang dari acara di daerah Boyolali, tepatnya di daerah Desa Sumur, Kecamatan Musuk, Boyolali ya teman-teman. Nih jalurnya kita lewat jalur desa. Ini berarti yang depan ini kakakku ya. Aku ikut di belakangnya. Ini jalurnya naiknya lumayan lumayan wow ya, tapi nggak apa-apa. Ini Lebaran ini bisa dibilang ya, kalau lihat di jalan-jalan tuh sepi, tapi kalau di ketika udah pada kumpul keluarga tuh ya bisa dibilang lumayan rame. Oke, ini kita nanjak dulu karena di sini harus pelan-pelan ya, karena di sini jalan kampung. Oh ya, tadi aku sebelum berangkat ke Muso ya, aku sempat bongkar oli. Oliku kan aku pakai Delta Loop ya. Itu kan ini kilometernya udah hampir 3.000 ya. Ini udah nyentuh angka 2.800-an. Berarti masih kurang 200 kilo lagi. Dan ternyata tadi pas aku ganti ganti apa? Oh, ganti. Aku ngecek olinya, itu tuh masih banyak ya. Masih banyak. Aku tadi juga ya nggak shock sih, lebih ke apa ya? Lebih ke seneng ya. Karena ya Delta Loop ada harga, ada kualitas sih. Ini aku kalau pakai merek lain yang harga di bawah 50 itu, yang biasa aku pakai ya, itu kalau 2000 itu biasanya olinya nyusutnya udah lumayan banyak. Makanya aku tadi, wih, iso ya gitu. Jadi aku ya bisa dibilang antara seneng seneng dan shock ya. Ternyata pemakaiannya pemakaian karena olinya udah masih banyak. Dan kalau untuk pemakaian juga kan aku juga sering pergi jauh dengan durasi yang agak lama. Jadi olinya itu masih masih bagus ya, masih utuh ya. Ini mungkin aku mulai gantinya nanti di kilometer 3.000 pas saja. Oke, kita naik lagi. Wow, kita melewati tebing-tebing. Ini jalannya cukup curam ya teman-teman. Ini nanti vlognya cuma sampai di Boyolali kota ya, karena di sini aku rencana mau ngevlognya dari Musuk ke Boyolali kota aja. Karena kalau sampai ke rumah itu jauh banget, durasinya lama ya. Jadi aku ya cuma nanti kalau sampai di jalan besar di kota nanti aku langsung out. Oke, kita cek dulu. Ini coba pegang kameranya ya teman-teman. Kita arahkan ke kanan kiri ya. Oke. By the way, di sini awannya sejuk banget karena di dekat, kalau ini jaraknya, kalau tadi aku tanya dari keluarga ini kakakku, ini jarak dari puncak gunung itu kalau nggak salah 15 kilo ya, 15 kilo. Tapi kalau aku pakai maps tadi jaraknya 21 kilo ya, kalau via kendaraan ya. Di sini jalannya gonjal-gonjal teman-teman.
Oke, kita sudah keluar jalan kampung. Ini menuju ke jalan alternatif ya. Ini tadi di sini sempat hujan, tapi hujannya nggak begitu deras. Makanya tadi kalau udah di daerah pegunungan hujan itu emang cocok banget buat tidur ya. Hawanya sejuk, bikin ngantuk. Oke, ini kita ada patung kuda, patung sapi. Kita belok kiri. Oke. Oh, ini toko-tokonya pada buka ya. Toko kelontong, toko sayur, SRC. Aku kalau ke arah Boyolali ngelewatin pasar itu jadi inget waktu aku masih nyales teman-teman. Ya ampun, jadi curhat ya nggak apa-apa lah. Itu tuh aku nyales di Klaten, karena aku areanya dua ya teman-teman, Klaten sama Boyolali ya. Area yang aku paling paling aku enak itu di Boyolali, karena pertama terlepas itu tempatnya enak ya kan, adem kan, kalau panas nggak terlalu panas banget, sama kultur penjualnya beda ya. Kalau di Klaten itu sepengalamanku ya teman-teman, dulu ya, aku nyales tuh tahun 2022 itu penjual, kalau di Klaten dia itu fanatik ya, fanatik akan sesuatu, akan merek ya. Jadi ketika aku datang masuk bawa merek barang yang masih asing, mayoritas mereka menerimanya susah ya. Itu kecuali kalau harga per karton itu aku ada potongannya ya. Ada potongannya 500 atau 1.000 rupiah, ya minimal ada potongan, kadang baru mau. Itu pun potongannya harus lumayan gede ya, baru kadang para penjual itu mau. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya, apakah masih seperti itu atau enggak. Tapi kalau di Boyolali, kalau pedagang-pedagang di Boyolali itu lapak pasar terutama ya, kan aku nyalesnya di pasar ya, itu mereka lebih welcome juga mereka tuh mau nerima merek-merek baru teman-teman, merek-merek asing ya. Aku pernah ke salah satu pasar di Boyolali itu, aku datang pertama itu ya, aku bawa merek yang aku bawa itu kan, karena mereknya masih asing ya, merek baru lah gitu kan. Itu ternyata beliau mau, tapi kebanyakan yang di orang Boyolali itu kalau mereka nerima merek baru, mereka maunya sistemnya titip dulu, titip jual, kalau nggak laku bisa diretur. Ya aku sih nggak apa-apa ya, karena kan itu salah satu media promosi barang, media promosi barang yang aku bawa ya. Kalau metodeku ketika aku nyales itu kan, dulu sistemnya bisa titip jual itu ada dua teman-teman, pembayarannya yang laku aja atau bayarnya bisa setengah. bisa dicicil lah. Yang kedua tuh ada cara bayar cash langsung ya, tapi kebanyakan aku mainnya titip jual dulu ya, titip jual. Kadang kalau aku kunjungan tuh ada yang bayarnya yang udah laku dulu, ada yang langsung bayar setengah, ada yang langsung bayar misalkan total barangnya 500 ribu kan, entah nanti barangnya habis masih setengah atau masih berkurang berapa, biasanya bayarnya mas titip sih gitu.
150 atau 200 gitu. Jadi pengalamanku aku ngeles di Boyolali dan Klaten itu lebih enak Boyolali ya kalau untuk pedagangnya saat itu ya teman-teman, saat itu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu ya karena aku udah nggak berkecimpung di dunia itu lagi. Jadi pengalamannya bener-bener ya, di sisi lain aku dapat pengalaman baru karena ya aku pernah di dunia marketing, cuma kalau untuk di persalesan kalau untuk user ke pasar tuh aku baru kemarin itu ya nyales di distributor itu ya. Dan di sisi lain juga aku juga ya jalan-jalan sih ya, lewatin jalan-jalan pegunungan. Dulu aku yang paling tinggi itu di Cepogo ya, aku nyales di Cepogo di pasarnya. Itu penjualnya juga enak banget, transaksi lancar, aku titip barang juga gampang. Malah dulu sempat aku di pasar mana ya, di pasar Simo ya teman-teman. Di pasar Simo tuh kan aku juga jualan kayak mie jagung, terus apa, mie kuning sama santan sama bumbu instan kan. Nah kebetulan kan aku bawa santan kan, santan bubuk itu. Ternyata di pasar Simo tuh pertama aku beliau pesennya rentengan ya, rentengan pesennya 5 karena kan satu box itu isinya 10 renteng ya. Satu box itu isinya 12. Isinya 12 renteng, satu renteng isi 10 ya, 10 biji. Aku ke sana, ternyata ibunya cocok. Banyak yang cari dan banyak yang ngambil kan. Terus aku ke sana lagi, ngirim lagi satu box sama yang lain kan. Nah, yang paling selama aku nyales di distributor itu yang paling aku ya apa ya, transaksinya paling enak tuh ya itu ya. Sebenarnya kan itu bukan hari ya itu tak kirim sendiri teman-teman. Itu hari Minggu ya. Ingat banget tahu. Itu sebenarnya kan jadwal untuk pengiriman Boyolali itu minggu depan udah aku ke Boyolali kan. Nah, ternyata hari Jumat itu ibunya pesan lewat WA. Jadi akan Mas, aku mau pesan diantar bisa nggak? Aku jawab, kapan Bu? Ini kebetulan saya minggu ini masih di Klaten. Ya Mas nggak apa-apa, gitu kan. Aku juga bilang, Bu kalau minggu depan gimana? Kan kebetulan kalau Simo tuh hari Rabu ya teman-teman. Hari Rabu, hari Kamis. Kata ibunya bilangnya, oh Mas kelamaan nih Mas. Ini kebetulan juga stoknya habis, yang kemarin stoknya habis kan. Stok habis, aku masih mikir kan. Terus enaknya gimana? Ya terus aku nanya lagi, lah ibunya mau pesan berapa? Seberapa? Terus ibunya bilang, aku mau pesan 5 karton Mas. Wah, aku pesan 5 karton. Kalau tak pikirkan 5 karton ya, kan harganya satu karton itu kan harga normalnya 96.000. Kalau kena diskon bukan diskon normal sih, diskon bawaan ya. Apabila diskon normal aja lah, diskon normal itu nanti jadinya 94.000. Nah terus ibunya bilang lagi, Mas, aku untuk kulimo itu diskon dapat diskon nggak, dapat diskon tambahan nggak? Ya aku kan saat itu diskonnya programnya baru itu ya, sama dikurangnya 1.500 teman-teman. Berarti kan totalnya 92.000 kan, 92.000. Ntar kita ke kanan teman-teman. Kalau dari 94 1.500 berarti kan jadi 92.500 ya. Aku nyoba nanya, bentar Bu, tanya-tanya SPV dulu. Lah kebetulan kan aku pas udah selesai kan, aku di situ di kantor. Aku nanya ke SPV, Pak, ibunya gini, minta harganya harganya turun gimana? Lah aku lumayan nanya, lah itu bayar cash apa enggak Mas? Ya udah aku nanya lagi kan. Ternyata bayarnya di cash teman-teman. Tak cash aja Mas gitu kan. Di cash.
Terus aku bilang ke SPV-nya, oh ya bisa mas, apa gini ya, coba coba tawaran yang beli ini lebih dari 5 gimana, nanti baru dapat harga umum itu. Lah SPV bilang, anu mas, kan hitungan jadi gini gitu kan. Terus dia ngomong ya sudah dipaskis 90.000 nggak apa-apa, yang penting ambilnya lebih lebih dari 5 dan cash. Oke, aku bilang ke ibunya, bu, ini SPV-nya ACC, tapi ACC-nya gini bu, harga kan itu kan harga terakhir kan sama diskon dua program diskon kan 92.500. Kalau itu di cash ya, kalau ini harganya bisa turun lagi jadi langsung 90.000 bu, tapi syaratnya pembeliannya di atas 5 gitu kan, dan bayar cash. Terus ibunya, oh ya mas bentar gitu kan, udah aku nungguin sebentar, nungguin dan ternyata ibunya mau, ya mau mas, ya mas nggak apa-apa, yang dia awali dari pesan 5 box jadi pesan 8 box, ya hitung aja ya, 9 90 90.000 dikali 8 box ya teman-teman. Jadi berapa tuh? 72 berarti 720 ya. Itu untuk Solosimo caranya. Hanya untuk satu satu lapak ya. Udah, terus jadinya aku masih mikir kan mau tak antar kapan gitu kan. Kalau tak ikut ke delivery juga arahnya ke Klaten ya. Nah pas itu juga aku terus terus ya aku jadinya ya aku naik motor tapi aku pinjem bronjongnya di kantor kan. Aku bilang ke SPV, Pak, iki tak terke minggu aku nyilih bronjongnya, dan di oke di bla bla bla, dicetak dicetak faktur, terus minggunya tak kirim kan, tak kirim. Aku ya biasa kayak bawa bronjong, tapi bronjongnya kan bener kerdus apa boxnya kan nggak gede kan kalau santan kan. Itu 4 itu sebenarnya kalau bawa 10 muat banget ya. Karena kebetulan 8 ya tak kasih 4 aja. Kanan kanan 4 kiri 4. Dan itu aku sampai sana, aku langsung ngedrop barangnya ke lapaknya busa apa kalau namanya. Aku baru ngedrop itu 2 box udah ditunggu orang loh teman-teman. Udah ditunggu orang. Bayarnya sisa 6 tuh, sisa 6. Nah, sisa 6 pas dibayar dibayar 720. Terus besok terus sudah transaksi aku pulang. Nah, hari Senin itu ibunya ngubungin lagi kan. Mas, mbakku diterima, Mas, aku tuku meneh, Tuhan. Nah, kebetulan kan aku hari Rabu itu kan aku jadwalnya di Karanggede ya, di Pasar Karanggede. Nah, Karanggede kan juga sejalur tuh. Kalau lewatin Simo kan lewat kan. Kalau dari Solo. Aku bilang berapa, Bu? Rasa akeh-akeh sih, Mas. Kan iso kan ngirim toh, bilang gitu. Ya udah. Kata ibunya pesannya 3. Pesan 3. Oke, tak bawain kan bilangan juga di motor juga cukup kan, taruh tengah. Karena kedusnya nggak gede juga. Ya Bu, oke gitu. Tak masukin di tengah itu. Aku jalan sambil nyales kan aku pagi-pagi ke sana dulu pasar Simo, transaksi selesai. Terus aku lanjut lagi ke Karanggede ya. Mas kemisnya aku ke Simo itu, ibunya minta lagi, Mas, aku pesennya ya tapi rada oke bilang gitu. Berapa Bu? 15. 15. Terus ibunya nanya, lah 15 itu ada harganya lagi enggak Mas, turun enggak? Terus aku bilang, aku nanya, katanya nggak ada. Ya udah aku bilang nggak ada Bu, itu udah murah banget, itu udah maksimal dari program dari kantor gitu kan. Kita ya udah oke gitu. Dan ternyata sampai aku resign pun ibunya masih hubungin aku kan. Ya tetap tak alihkan ke salesnya yang gantiin aku toh. Masih kini lah Pak Ibu iki yang pesen iki. Khusus ibu itu, khusus yang lapak itu emang
kalau sama santan tuh seneng banget ya, kayak karena laris sih. Itu lapaknya di dalam tempatnya ya tumbuk-tumbukan buahnya, tapi yang beli tuh ya yang on location banyak, yang via apa, via WA juga banyak. Jadi transaksi ini gede banget tuh tempat ibu itu. Ya itu pengalamanku nyales ya, karena gara-gara tadi aku lewat pasar tadi jadi ke flashback. Ini masih di daerah Musuh teman-teman. Ini di arus balik masa arus balik ke tengah kota ya, sana sore, dan jalurnya pasti rame. Oke, kita udah sampai persimpangan. Ini nanti kita belok kiri, ini ada di RSUD Pandanarang. Ini cuaca masih mendung ya teman-teman, tapi kalau di Solo nggak tahu aku. Solo kayak masih masih mendung kayaknya. Kita lewat sini. Di sini jalannya udah halus. Ini kita lurus. Karena kalau kanan nggak boleh ya, searah ya. Lah 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 lah. Piye wi? Oh dia nggak tahu gengs. Tadi ya ada anu sih, ada rambu-rambunya ya, tapi nggak tahu sopirnya. Kemudian lurus belok kanan. Ya, oke, kita turun gunung ini guys, turun gunung. Ini kalau pulang dari Boyolali ke Solo tuh lebih enak ya, karena kan jalurnya kan turun kan. Jadi kerasa motor tuh kayak tenaganya ngisi, kayak ada hybridnya. Oke, ada bantuan-bantuan tenaga listrik. Ini apa ini? Oh, rumah dinas Bupati Boyolali. Oke, ini bentar lagi kita udah ketemu di persimpangan guys. Nah itu kita udah sampai di persimpangan. Ini kita udah sampai di pusatnya, di kota ya.
Oh, udah sampai, kita tinggal muter aja. Wih, lumayan ramai ya teman-teman. Di sini juga jadi trendsetternya di patung kuda di Simpang Siaga. Ini kan ke kiri ini di Semarang ya. Kita nanti beloknya di sebelah sana, di dekat tulisan Tirta Ampera itu. Ya, wow, kita udah arah Solo. Kita lewati patung susu. Patung susu. Oh, ini ada lapa-lapa berjajar, guys. Oh, ini di sini untuk kuliner malam berarti. Kita lewat, kita select dulu. Di sini antriannya panjang banget. Karena juga di sana ada lampu merah ya, teman-teman. Oke. Kita nyelip-nyelip. Wih, banyak banget. Ya udah, gitu aja ya vlog dariku, teman-teman. Perjalanan dari Desa Musuk ke Boyolali Kota. Cukup di sini aja tag videonya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga apa ya? Jaga pola makan ya. Karena lebaran juga pasti makannya enak-enak ya. Nanti tambah lemu, tambah gede, tambah nanti takutnya obesitas. Oke, cukup itu video dariku. Sampai jumpa di video-video vlog selanjutnya. Salam Motoslow X Motolog. Bye-bye.